Massa berunjuk rasa di depan kantor DPRD Jawa Tengah untuk menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dirasa janggal. Kendal memiliki kelas khusus olahraga yang terdapat di SMPN 1 Kendal. PPDB kelas khusus olahraga ini tidak melalui sistem zonasi namun berdasarkan minat dan prestasi. Dari target selesai di bulan Juli 2022, hingga saat ini sebanyak 823 sertifikat aset Pemkab sudah diserahkan ke BPKAD Pati. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Demo menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP digelar di Kota Semarang. Massa menganggap pembahasan RKUHP terkesan tertutup dan masih adanya pasal yang janggal, serta menimbulkan multitafsir dan berpotensi pasal karet. Puluhan massa dari unsur Jawa Tengah yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Jawa Tengah Jumat sore menggelar penolakan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Demo dengan membuat kuburan yang ditutup dengan patung hitam dilakukan di depan gerbang kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan penjagaan aparat kepolisian. Juru bicara aksi Bima Ginting mengatakan, perjuangan sejak tahun 2019 lalu terkait RKUHP sempat menjadi polemik karena terdapat beberapa pasal yang janggal dan belum adanya draft baru. Gelombang penolakan di rakyat itu timbul karena dirasa ada beberapa pasal yang memang janggal lah gitu. Ada beberapa pasal yang memang itu bermasalah gitu. Tapi kenapa tiba-tiba hari ini kenapa hari ini tiba-tiba pemerintah melalui Menkumham itu pun juga kemarin diafirmasi dengan beberapa anggota DPR yang menyatakan bahwasanya pembahasan RKUHP ini akan dipercepat. Padahal dari tahun 2019 sampai sekarang itu draftnya masih sama gitu. Apa yang kami tolak dari 2019 itu draftnya masih sama dengan yang hari ini dibuka ke publik. Jadi sampai hari ini belum ada sebuah draft baru yang memang ini meyakinkan kami bahwasanya nantinya yang akan disahkan bulan Juli itu adalah sebuah produk perundang-undangan dasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memang keberpihakannya jelas ke publik mungkin seperti itu. Gelombang penolakan terjadi setelah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR berencana akan mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan dilakukan pada bulan Juli 2022 nanti. Namun hingga kini pemerintah dan DPR belum membuka draft baru RUU yang akan disahkan yang ditargetkan selesai pada bulan Juli tahun ini. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Sebanyak 823 sertifikat aset Pemkab sudah diserahkan ke BPKAD Pati hingga saat ini. BPKAD menargetkan sertifikat aset pemerintah Kabupaten Pati selesai di bulan Juli 2022. Pemerintah Kabupaten Pati sudah 2 tahun ini mengamankan aset-aset pemerintah Kabupaten Pati. Sebanyak 823 sertifikat aset Pemkab sudah diserahkan ke BPKAD Pati hingga saat ini. BPKAD menargetkan sertifikat aset pemerintah Kabupaten Pati selesai di bulan Juli 2022. Hal itu diungkapkan langsung oleh Sukardi selaku Kepala BPKAD Kabupaten Pati saat ditemui di ruang kerjanya pada Sabtu pagi. Sukardi mengungkapkan bahwa sudah 2 tahun ini melakukan sertifikasi aset untuk di tahun 2021 sendiri. Sudah ada sebanyak 560 lebih sertifikat sudah terselesaikan dan di tahun 2022 ini pihaknya menargetkan sebanyak 1.265 bidang. Lebih lanjut, Sukardi mengatakan pihaknya bekerja sama dengan BPN dan pemerintah Kabupaten Pati untuk dapat menyelesaikan sertifikasi aset ini. Dalam hal ini, ia mengungkapkan bahwa pihaknya menemui beberapa kendala dalam proses pengukuran, namun pihaknya mengungkapkan kendala sudah dapat terselesaikan berkat bantuan pihak-pihak terkait. Jadi ini sertifikatnya sudah kita terima dan ini ada komitmen kami dengan BPN dan juga didukung dari Kepala BPN dan Pak Bupati nanti di Juli semua sudah selesai, sudah diserahkan ke kita sertifikatnya. Sehingga nanti Pak Bupati berakhir masa jabatan di tanggal 22 Agustus, bulan Agustus itu pensertifikan aset ini sudah selesai, sudah clear semua. Lebih lanjut, Kepala BPKAD Kabupaten Pati Sukardi menambahkan bahwa masih ada 442 sertifikat yang belum terselesaikan
dan akan dikebut dan terselesaikan pada bulan Juli mendatang. Ia berharap dengan adanya sertifikasi ini, sudah tidak ada lagi masyarakat yang mengklaim aset pemerintah Kabupaten Pati dan aset pemerintah Kabupaten Pati dapat diamankan. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, adanya produksi dan peredaran rokok ilegal yang tidak terkendali ini memberikan kerugian kepada negara sampai puluhan miliar rupiah, sekaligus dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Kemudian kenaikan tarif cukai dapat memunculkan kekhawatiran baru terhadap produsen rokok ilegal yang hendak mengeruk keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu harus ada upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal dari pemerintah. Pemirsa masih bersama kami dalam talk show di pagi hari. Berdasarkan data dari kantor Bea Cukai Semarang, hingga pertengahan tahun ini sudah lebih dari 1 juta batang rokok ilegal dimusnahkan, sehingga kerugian negara lebih dari 10 miliar rupiah. Untuk itu, langkah yang harus dilakukan adalah pemberantasan peredaran rokok ilegal dengan cara selalu merazia dan melakukan pendidikan pada penjual maupun produsen. Sedangkan data dari Kejaksaan Kendal pada tahun 2022, pihaknya sudah memusnahkan 25.400 batang rokok putih atau rokok ilegal yang tanpa cukai atau ada cukai tapi bukan peruntukannya. Seharusnya untuk cukai sigaret kretek mesin ditempel sigaret kretek tangan sehingga produsen mendapat keuntungan tinggi dan merugikan negara. Kasih-Intel Kejaksaan Negeri Kendal Langgeng Prabowo mengatakan, pihaknya di tahun 2022 ini sudah memproses 2 tersangka yang melanggar cukai tembakau. 1 sudah dapat putusan hukum tetap, sedangkan 1-nya masih dalam proses. Bahkan dari Kejaksaan Kendal pada bulan Mei lalu, sudah memusnahkan barang bukti rokok ilegal sebanyak 24.500 batang rokok ilegal dan barang bukti lainnya seperti miras dan narkotika. Terkait dengan tata niaga tembakau itu berbeda dengan tata niaga komoditi lainnya. Jadi di sini menurut Undang-Undang Cukai, tata niaga tembakau itu ada prosedur khusus, ada aturan khususnya. Di antaranya adalah dikenakan cukai. Karena selain cukai, selain tembakau juga ada komoditi lain, misalnya etil alkohol atau minuman yang berkandungan etil alkohol, itu harus ada cukainya. Artinya apa? Di sini dikenakan cukai di sini yang pertama untuk mengendalikan pemasarannya atau konsumsinya, karena di sini termasuk tembakau, termasuk alkohol kan istilahnya ada implikasinya, ada efek negatifnya, makanya itu dikenakan cukai.
Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Budi Santoso mengatakan, strategi untuk pemberantasan rokok ilegal kerjasama dengan penegak hukum dalam hal ini adalah Bea Cukai, Pemda dalam hal ini adalah Satpol PP, polisi, dan kejaksaan memberikan sosialisasi pada masyarakat pembedaan antara rokok ilegal dengan rokok legal. Tentu strategi kita adalah kolaborasi antara aparat penegak hukum yaitu ke Bea Cukai, kepolisian, kejaksaan bersama Pemda kabupaten terkait dan masyarakat. Kita akan mengadakan pertama tentu sosialisasi. Yang sosialisasi itu memberikan penyadaran yang tadi disampaikan bahwa produk-produk rokok yang tidak ilegal itu kayak apa. Kemudian yang kedua, kita akan mengadakan pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi itu adalah apakah masih ada masyarakat itu yang tidak sadar terhadap produk rokok ilegal. Terutama yang mana mata rantai itu sampai ke produsen. Ke produsen, kemudian ke distributor, yang ketiga ke pedagang, yang keempat ke masyarakat ahli hisab yang notabene adalah para perokok. Ini untuk kita menyadarkan mereka. Yang ketiga dari sisi penegakan hukum. Penegakan hukum bersama Bea Cukai dan teman-teman Kejaksaan dan Polri kita kolaborasi menjadi satu tim untuk kalau memang sudah kita sosialisasikan, kita beri pengertian mereka masih membandel, kita tegakkan hukum. Efeknya adalah sanksi pidana dan denda tadi. Jika upaya yang sudah dilakukan ini tetap masih ada peredaran rokok ilegal, maka Bea Cukai dan Polri atau Kejaksaan dan Pemda harus bertindak tegas memberikan sanksi maupun hukuman. Dengan adanya kerjasama di semua pihak, maka peredaran rokok ilegal akan menurun secara perlahan sehingga kerugian negara bisa ditekan. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. SMP Negeri 1 Kendal menjadi satu-satunya sekolah menengah pertama di Kabupaten Kendal yang mempunyai rintisan kelas khusus olahraga atau KKO. Sekolah itu merintis program KKO lantaran mempunyai segudang prestasi di bidang olahraga. Apalagi sarana prasarana juga sudah ada bekerja sama dengan KONI dan Dinporapar Kabupaten Kendal. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Wahyu Yusuf Ahmadi mengatakan, di Kabupaten Kendal mulai tahun ajaran 2022-2023 mulai merintis sekolah olahraga. Yang mana sekolah tersebut dipusatkan di SMP Negeri 1 Kendal dan ini satu-satunya sekolah olahraga di Kabupaten Kendal. Kedepan diharapkan minimal 1 Kawedanan ada 1 sekolah kelas khusus olahraga. Di kelas khusus olahraga ini dalam penerimaan peserta didik baru tidak berlaku untuk zonasi, namun khusus calon siswa yang suka atau berprestasi dalam bidang olahraga. Ada 9 cabur yang menjadi siswa KKO, sebab dalam penerimaan siswa baru KKO ini menggunakan tes fisik dan tes psikologi. Panitia penerimaan peserta didik baru SMP Negeri 1 Kendal Supatno mengatakan, saat ini baru 1 rombongan belajar bagi kelas khusus olahraga. Pendaftaran saat ini sudah ditutup dan kuotanya sudah terpenuhi. Tadinya terdapat 32 calon siswa yang mendaftar, namun ada 1 yang mengundurkan diri sehingga ada 31 siswa untuk kelas khusus olahraga. Untuk pendaftaran sampai dengan proses penerimaan itu diawali dari siswa mendaftar lewat online. Kemudian siswa sebelum diumumkan masuk diawali dari tes. Itu ada 4 macam tes. Yang pertama tes psikologi, kemudian tes apometri, kemudian tes kecaburan, ada lagi tes fisik umum. Teskan dulu. Jadi sebelum kita umumkan ada seleksi terlebih dahulu. Bahkan dari seleksi itu untuk khusus tes psikologi itu tidak ngambil dari sini tapi ngambil dari Bina Asih dari Yogyakarta. Jadi tidak dilaksanakan dari sekolah tapi langsung dari Yogyakarta. Oh, pengujinya ya? Pengujinya ya, khusus yang tes psikologi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Wahyu Yusuf Ahmadi mengatakan bahwa sekolah olahraga merupakan rintisan pertama kali. Nantinya pada tahun ajaran baru berikutnya
Juga akan disusul salah satu sekolah di wilayah Boja, karena saat ini sudah mengajukan untuk membuka kelas khusus olahraga. Ya, terkait dengan kelas khusus olahraga, ini kan kita mengikhtiarkan bahwa implementasi dari strategi Among Siswa yang mempertimbangkan minat, bakat, dan juga potensi peserta didik. Nah, alhamdulillah sudah ada satu SMP piloting, yaitu SMP Negeri 1 Kendal sebagai pelaksana kelas khusus olahraga. Dan saat ini memang sementara dibuka satu rombongan belajar sebanyak 32 siswa. Untuk tahapannya sudah berjalan di beberapa waktu yang lalu, meliputi tes administrasi, tes psikotes, tes kecabang olahragaan, kemudian tes kesehatan, kemudian antropometri. Alhamdulillah sudah 32 ini dinyatakan lolos. Dan kemudian memang alhamdulillah juga beberapa SMP yang lain mengajukan diri dan akan kita tindak lanjuti di tahun ajaran selanjutnya sebagai kelas khusus olahraga juga. Siswa yang mengikuti KKO nantinya akan tinggal di asrama yang masih satu kawasan dengan sekolah. Setiap pagi dan sore mereka harus mengikuti latihan rutin. Kalau ditempatkan di asrama, koordinasinya mudah dan latihannya bisa rutin dilakukan. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Amanda Soraya, terima kasih dan sampai jumpa.